Sahabat celoteh iman yang terkasih, melanjutkan celoteh kita tentang meditasi Kristiani. Kita akan melihat bahwa tujuan meditasi itu adalah meraih kedamaian dalam hidup ini. Dikatakan bahwa meditasi adalah suatu jalan kedamaian dan jalan menuju kedamaian. Santo Paulus menemukan sumber kedamaian itu ada dalam diri Yesus Kristus. Meditasi membawa kita kepada suatu misteri, di mana tidak kita pahami misteri ini tanpa pengalaman yang kita peroleh dari meditasi ini. Tradisi Kristiani dan misteri Kristiani memberikan kepada kita kekayaan yang tidak ada batasnya, yaitu Yesus sendiri. Dialah penebus dunia karena kasih-Nya kepada seluruh umat manusia tanpa ada satupun yang dikecualikan. Seluruh umat manusia mengalami penyelamatannya. Yesus tidak menghukum siapapun. Semua orang akhirnya ditebus oleh kasih-Nya yang Ia berikan kepada semua orang, kasih yang mengalir dari pribadinya. Kasih Allah lebih kuat dari ketakutan kita. Ditebus bukan berarti masuk ke dalam kelompok khusus, melainkan kita menjadi pribadi yang terbuka pada kasih Allah yang memenuhi alam semesta ini. Ditebus berarti dibebaskan dari semua belenggu ketakutan dan dosa kita. Kita dibebaskan hanya jika kita dibebaskan di kedalaman diri kita. Kedamaian ditemukan dalam kebebasan ini. Damai tidak berarti tinggal diam. Damai itu harus memancarkan daya hidup. Damai adalah perasaan sukacita yang menyelimuti kita ketika kita sungguh merasakan adanya keselarasan dalam diri kita. Setiap bagian dari kita berjalan selaras dengan seluruh ciptaan. Dengan bertekun dalam meditasi, kita menemukan bahwa kedamaian adalah keselarasan di kedalaman diri. Inilah langkah pertama yang penting dalam meditasi. Setiap orang Kristiani dipanggil untuk menemukan kedamaian ini, menjadi murid-murid perdamaian. Kita dipanggil untuk menjadi selaras dengan Allah, tetapi juga di dalam Allah. Tujuan kita adalah untuk menemukan kedamaian yang melampaui keterbatasan kita di dalam Allah. Namun demikian, godaan bagi manusia modern, manusia milenial, adalah bahwa kita mengira bahwa kedamaian itu sebagai keadaan yang dapat direkayasa, dapat diciptakan, dapat dibuat sesuai dengan keinginan kita. Budaya kita mau meyakinkan bahwa kita dapat merekayasa perasaan yang kita kehendaki dengan menggunakan narkoba, obat-obatan, hiburan, dan lain sebagainya. Dengan mengubah penampilan luar kita.
kedamaian itu bukan rekayasa. Kita harus masuk ke dalam kedamaian, dan kedamaian itu akan dirasakan. Tidak perlu diperintah, tetapi diterima saja. Kedamaian tergantung pada keselarasan dari seluruh kemampuan diri kita. Seluruh kemampuan kita harus dimunculkan jika kita ini ingin mendapatkan kedamaian. Damai yang kita ingin sebarkan ke seluruh dunia tidak dapat dicapai dengan suatu paksaan. Kita tidak pernah akan mengenal kedamaian jika kita tidak berlaku lemah lembut. Pembawa damai itu hendaknya merasa damai dengan dirinya sendiri. Hanya kedamaian yang membuat segalanya damai. Satu-satunya kekuatan yang dapat menciptakan kedamaian di dunia ini adalah kekuatan damai yang dijumpai, dikenal, dan dialami di dalam hati manusia. Kekuatan kedamaian ini merupakan inti dan dasar keberadaan kita. Ketika kita menemukan damai ini di dalam diri kita, kedamaian itu tidak dapat dikalahkan. Ia lebih kuat daripada kekerasan dan lebih bijaksana daripada ketakutan, karena kedamaian penuh daya kehidupan. Damai itu sabar. Damai itu tahu bagaimana menderita. Sedang kekerasan itu tidak sabar dan menghancurkan. Sahabat celoteh iman yang terkasih, kita tidak dapat menghindari rasa takut yang ada dalam diri kita. Hal ini tercermin waktu kita menolak diri kita seperti apa adanya. Waktu kita merasa cemas, tegang, tidak aman, waktu kita menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun. Kita dapat menemukan kebebasan, kepenuhan hidup hanya dengan minum air sumber kehidupan, yaitu Kristus sendiri, Yesus Kristus Tuhan kita. Air sumber kehidupan memancar keluar dari dalam hati kita. Air sumber kehidupan itu adalah kasih. Kasih yang memancar keluar dari dalam hati kita. Tuhan Yesus memberi perintah kepada kita. Kita hendaknya saling mengasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita harus mengasihi musuh-musuh kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kasih tidak hanya sekedar perasaan emosional, tetapi kasih juga adalah pribadi. Allah adalah kasih. Deus Caritas Est. Dalam meditasi saudara-saudariku, kita masuk ke dalam keilahian Allah. Kita menjadi satu dengan Allah yang tinggal dalam hati kita. Meditasi bukanlah usaha untuk memiliki Allah. Kita tidak mohon supaya Allah melakukan sesuatu untuk kita. Doa lebih daripada itu.
Semakin kita bersatu dengan Allah, semakin kita menjadi pribadi yang penuh. Ketika kita meditasi, kita harus duduk diam. Ketenangan fisik ini sangat penting. Duduk diam merupakan langkah awal keluar dari egoisme, dari keterpusatan pada ego kita. Lalu tutuplah mata, perlahan-lahan, dan ucapkanlah mantra ini. Maranatha, Maranatha, datanglah ya Tuhan, datanglah ya Tuhan. Jangan berpikir tentang mantra atau tentang diri kita. Jangan memikirkan kemajuan meditasi kita. Ucapkanlah kata-kata tanpa mengharapkan sesuatu. Ucapkanlah terus-menerus. Maranatha, Maranatha, datanglah ya Tuhan, datanglah ya Tuhan. Dengan mengucapkan mantra ini, kita masuk ke dalam kesederhanaan yang ada dalam diri kita yang tidak pernah ada sebelumnya. Maka kita akan menemukan dalam diri kita kerendahan hati yang tanpa kita sadari kerap kali hilang dalam diri kita. Dengan meditasi kita memperoleh kembali kemampuan menjadi seperti anak-anak, penuh percaya, meninggalkan semua khayalan dan semua keinginan. Ucapkanlah terus mantra ini selama meditasimu. Ucapkanlah kembali kata doa itu bila Anda melantur. Jangan gelisah bahwa bila pikiran kita melantur. Terus ucapkan dengan setia, datanglah ya Tuhan. Mantra ini akan menuntun kita kepada kedamaian. Belajar meditasi berarti kita belajar setiap hari, pagi dan sore. Tidak ada jalan pintas, tidak ada pengalaman mistik yang diperoleh dalam waktu yang singkat. Tetapi kasih Allah yang tidak terbatas tinggal dalam hati kita. Kasih itu lebih dari cukup. Usahakan dan temukanlah kedamaian. Bermeditasilah.